Perkenalkan, saya Rawida Hasibuan selaku moderator pada acara kali ini. Dan perkenalkan supervisor kita Bapak Irfan Kasal Hasibuan, dan perkenalkan Ibu Fitri Heni Utamara selaku guru mata pelajaran yang akan disupervisi kali ini. Langsung saja, kali ini supervisor kita akan melaksanakan tanya jawab kepada guru mata pelajaran, yaitu Ibu Fitri tadi. Langsung saja saya sarankan kepada Bapak. Terima kasih kepada Ibu Rawisda selaku moderator dan juga pengamat pada kegiatan coaching kali ini. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Ya, gimana kabar Ibu Fitri, Ibu moderator? Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kegiatan coaching kali ini di pra observasi. Adapun kegiatan ini sebetulnya Ibu Fitri untuk pengembangan diri Ibu Fitri juga, dan bermanfaat juga kepada kita, pada saya juga selaku supervisor, selaku guru juga. Jadi kegiatan coaching ini adalah murni untuk pengembangan diri. Terkait kegiatan kita di observasi nanti Bu Fitri, kelas mana kira-kira yang akan kita lakukan supervisi? Saya rasa di kelas 11-nya. Di kelas 11-nya ya Bu? Kelas 11-nya. Di kelas 11-nya ini kapan direncanakan kegiatan supervisinya Bu Fitri? Kegiatan ini saya rencanakan sesuai dengan jam pelajaran, yaitu di hari Sabtu. Oh, di hari Sabtu. Ya Bu, hari Sabtu. Jadi dalam kegiatan supervisi nanti Bu, kira-kira bagian mana yang akan saya amati dalam proses pembelajarannya? Bagian yang di dalam kelas saja Pak, yaitu proses pembelajaran, mulai dari pembukaan pembelajaran sampai dengan pembelajaran. Jadi prosesnya nanti akan saya amati Bu, proses pembelajaran. Jadi terkait proses pembelajaran ini juga saya tertarik ini Bu Fitri. Karena dalam setiap proses itu kan pasti ada strategi ataupun metode yang dilakukan gitu. Jadi dalam kegiatan supervisi nanti, proses pembelajarannya, strategi yang Ibu akan lakukan apa Bu Fitri? Ya, sesuai dengan pelajaran matematika peminatan Bapak, saya akan mengajarkan yang namanya tentang polinomial, khususnya operasi aljabar pada polinomial. Jadi nanti saya akan membuat metode diskusi berkelompok, maupun nanti ada tutor sebaya. Jadi saya lebih memilih strategi TGT, Teams Games Turnamen. Karena saya rasa pembelajaran ini, strategi ini cocok untuk materi ini, karena materi ini nggak terlalu berat-berat, jadi cocok untuk dibuat permainan, cocok juga dibuat turnamen, itu nanti berlomba-lomba, nah itu untuk mengerjakan atau bekerja sama dalam berlomba-lomba mengerjakan soal yang berbeda. Oh, luar biasa. Jadi ini satu strategi yang saya pikir memang bisa merangkul seluruh lapisan anak-anak ya Bu. Jadi seluruh anak-anak bisa nanti dirangkul untuk terlibat aktif, kalau saya dengarkan dari penjelasan Bu Fitri ya. Iya kan Ibu moderator. Jadi dalam kegiatan pembelajarannya bahwa matematika itu dirangkum dengan satu permainan, ini sangat seru saya kira Bu Fitri. Jadi terkait kegiatan supervisi kita nanti Bu Fitri, apa harapan Ibu dari kegiatan supervisi itu? Ya, harapan saya sih yang jelas anak-anaknya tahu kalau operasi aljabar ini jadi ini. Dan saya juga mau anak-anak itu kalau bisa jangan ada yang merasa bosan, apalagi pelajaran matematika. Kadang mereka langsung minder, nggak tahu saya. Jadi di mana saya buat pembelajaran itu supaya mereka bermain tanpa memikirkan bahwa matematika itu sulit. Jadi semua anggota keluarga yang di kelas itu tanpa memandang siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih tidak tahu apa-apa. Jadi mereka tergabung bahwa kami adalah sama. Kami akan bekerja sama. Inilah kami bermain dengan teman-teman yang lain.
Wah, luar biasa. Sangat menarik ya. Iya, betul. Iya. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, semoga apapun yang sudah direncanakan Iya. berjalan dengan baik Amin. dan lancar. Mungkin acara coaching kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita belajar matematika peminatan, tapi sebelum itu Ibu tanya dulu bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sudah makan semuanya dari rumah? Wajib makan, karena kalau kita beraktivitas harus dalam keadaan sehat. Kemudian kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Kita mulai berdoa. Untuk memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kita sudah mulai dengan doa, maka kita mulai pembelajaran kita dengan mengingatkan pelajaran yang kemarin. Masih ingat pelajaran kita yang kemarin tentang apa? Tentang polinomial. Tentang definisi polinomial, yang bagaimana polinomial, bagaimana derajatnya, bagaimana konstantanya, bagaimana apa satu lagi kok? Nah, hari ini kita belajar yang namanya operasi aljabar pada polinomial. Jadi kita belajar ada berapa operasi dalam matematika? Ada banyak, tapi yang paling umum ada pembagian, begitu juga dengan polinomial nanti. Ada operasinya, baik penjumlahan, perkalian, pengurangan dan pembagian. Nah, apa gunanya kita belajar ini? Kemarin sudah Ibu sampaikan, kita belajar ini ada manfaatnya, yaitu kalau kita nanti bekerja di pabrik, ini mengenai industri, ada nanti persamaannya seperti ini. Baru bagaimana nanti kalau dijumlahkan atau bagaimana nanti variabelnya diganti jadi ini, maka kalian sudah mudah kalau bekerja di pabrik atau dimanapun yang berkaitan dengan polinomial. Bisa? Bisa. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu cek dulu kehadirannya karena supaya pembelajaran ini lebih tahu Ibu siapa yang hadir, biar nanti Ibu bisa ngasih tugas kepada mereka yang tidak hadir. Oke? Abimayu, Ahmad Taufik, Anissa, ya, si Anissa tadi dikabarin Ibu katanya dia rusak keretanya di jalan. Jadi kalian buat aja lagi izin. Oke? Apriyadi, Apriyanti, Cahaya, Charles, Niki. Apakah penulisan polinomial sudah benar mulai dari pangkat tertinggi? Ya, yang benar satu orang, angkat tangannya. Yang benar bagaimana penulisannya? Iya, Hera. 2x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 0x ditambah 5 sama dengan 0. Oke, kalau X kemarin disampaikan nggak usah disebutkan. Maka yang benar adalah tadi sudah disampaikan oleh si Hera. Tepuk tangan dulu si Hera. Kemudian Ibu tanya, ini satu orang juga yang menjawab karena ada nanti di penilaian keterampilan atau penilaian pengetahuan. Polinomial di atas merupakan polinomial berderajat berapa? Apa kemarin berderajat? Kalau dibilang berderajat? Iya, ke sana berderajat 4. Karena
Pangkat tertinggi. Iya. Karena pangkat tertinggi adalah 4. Tepuk tangan buat Nur Hasanah. Koefisien dari X pangkat 4 adalah, angkat tangannya lagi. Iya, Aprianti. 2. Benar? Benar. Tepuk tangan buat. Pertanyaan yang terakhir, ini mengenai review yang kita pelajari minggu lalu. Koefisien dari X adalah, ya, Nur Hasanah. 0, Bu. Kenapa? Karena tidak ada X pangkat Iya, 1. kalau tidak ada maka koefisiennya adalah 0. Masa nggak ingat? Sudah disampaikan. Dan sudah disebutkan si Hera tadi, ditambah 0x katanya tadi. Maka koefisiennya adalah 0. Ya, jadi harapannya dengan pelajaran kita minggu lalu sudah paham, maka hari ini harus lebih paham lagi. Harus diingat dulu baru bisa lagi belajar selanjutnya. Bisa? Bisa, Bu. Oh, satu lagi pertanyaan yang lupa. Yang merupakan konstanta adalah? Ayo. Lagi-lagi. Ada yang lain? Dari sana. Konstanta. Iya, jarak. 5, Bu. Iya, 5. Karena konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki pangkat. Variabel. Oke, kita lanjut. Ini apa persepsi? Kita mulai dulu pembelajaran, nanti ibu tanya, kemudian bisa ditanggapi. Tak siapa punya menanggapi bisa. Ini persepsi ini tadi kita pelajarannya tentang apa? Operasi aljabar polinomial. Di situ ada PX. PX itu berderajat berapa? Selain itu masalah lain dulu. PX berderajat 1. Berderajat 3. Iya, berderajat. Iya. Jangan lupa kalau berderajat itu adalah pangkat tertinggi. Kemudian QX, ya yang bawahnya itu QX ya. QX itu berderajat berapa? 3. Berderajat 3. Berderajat 3 juga. Nah, kalau ibu tanya, ini kalian bisa tanggapi juga ya. Kalau ibu tanya, ketika PX dan QX dijumlahkan, berapa hasilnya? Ada yang bisa? PX dan QX dijumlahkan. Ingat, yang bisa dijumlahkan itu adalah yang mempunyai variabel yang sama. Ayo coba dulu kita kasih 2 menit. 2 menit, orang-orang dulu di bukunya. Jumlahkan dulu PX tambah QX. Kalau semuanya sudah paham, ibu bagi LKPD-nya, duduk sesuai kelompok yang sudah ibu bagikan sebelumnya. Bisa? Bisa. Ya, silakan duduk berkelompok. Oke, di situ sudah ibu bagikan LKPD. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Nanti satu orang jadi moderator. Jadi kalau ada nanti yang bertanya, kalau ada nanti yang mau bertanya, silakan melalui moderator tanyakan sama ibu. Kalau ada yang mau ingin disampaikan, silakan melalui operator. Jadi kalau semua berbicara, bisa? Bisa. Silakan didiskusikan dengan baik, seperti yang ada di LKPD-nya. Nanti di sini ibu akan menilai bagaimana kamu bekerja sama dalam kelompokmu, mulai dari kerjasamanya, disiplinkah atau jujurkah dalam mengerjakan kelompok tugasnya. Jadi di sini ibu akan nilai, termasuk juga ibu nilai mengenai sikap. Apakah ada di situ yang menjadi orang yang terlalu sibuk atau bagaimana? Ibu nilai nanti semuanya ya. Ibu observasi penilaian sikap, pengetahuan maupun keterampilannya dalam bekerja kelompok. Bisa? Silakan dikerjakan, ibu kasih waktunya 15 menit. Ibu rasa cukup karena soalnya nggak banyak. Bisa? Silakan dikerjakan.
disimpulkan dengan perhatian sendiri. Jadi kita lanjut mengenai pembelajaran kita yaitu bermain games. Jadi aturannya ini, Ibu bacakan nanti soal rujukannya. Jika ada yang bisa menjawab, angkat tangan per kelompok aja. Aduh, bisa? Bisa jawab. Ini ada juga, jangan berengar lagi. Ibu bacakan nanti soalnya rebutan. Siapa yang bisa menjawab? Oke? Diangkat tangannya. Yang angkat tangan itu boleh dipersilakan menjawab. Kemudian kalau jawabannya salah, ibu kasih ke kelompok yang lain. Bisa? Pertanyaan yang pertama, disiapkan sendiri kalau perlu. Jika Px x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 tambah 1 dan Qx x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 4, maka Px tambah Qx akan berderajat 5. Salah. Ini begini. Kurang kuat ya? Iya. Terlalu cepat, Bu. Oke, ulang ya. Jika Px x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 tambah 1 dan Qx x pangkat 2 kurang 3x kurang 4, jika Px ditambah Qx akan berderajat berapa? Saya 3, Bu. Iya, jawaban yang benar adalah jawab 11. Ya. Coba Ibu kasih tahu ya. Kan sudah kita bahas tadi. Kalau dia berderajat 3 ditambahkan berderajat 2, maka hasilnya berderajat 3. Kelompok 1 Ibu kasih skor 50 ya. Soalnya cuma 3. Iya, Bu. Soal bertanya. Yang kedua, ini bagus saja dicatat. Jika Px x tambah 2, Qx x pangkat 2 tambah 2x kurang 5, Px x tambah 2, Qx x pangkat 2 tambah 2x kurang 5. Hasil dari Px tambah Qx adalah apa? 1 menit. Saya tuh kelompok ini duluan. 2x tambah 2 tambah 2 tambah 2x kurang 5. Salah. Saya tuh. Merah. 2x pangkat 2 ditambah 2x kurang 3. Salah. Aku. X pangkat 2 tambah 3x kurang 3. Ya, kelompok 1. Jadi ya, x pangkat 2. Terakhir rebutan. Cepat-cepat. Cepat-cepat tuh. Kayaknya ibu tulis kalian dalam bentar. Gak apa-apa, Bu. Udah ibu di tengah. Px-nya x tambah 2, Qx-nya x pangkat 2 tambah 2x kurang 5. Sudah? Pertanyaannya. Pertanyaan jawabnya. Kan ada pertanyaan di situ kan? Jika Px kali Qx maka hasilnya berderajat 3 buset. 3 bu. Iya, 3. Ya, selesai soal kita. Kita sekarang lanjut ke turnamen. Turnamen ini seperti yang kita pelajari, seperti yang kita sudah pernah buat kan?
Jadi nanti kan udah paham semuanya kan? Kelompok ini yang sana. Nanti jalannya ke sini. Biar nggak ada pendidikan bersama. Berarti kelompok sana mejanya yang ini. Aduh. Kelompok yang ini mejanya yang ini. Kelompok 5. Kelompok ini mejanya yang ini. Kelompok yang ini mejanya yang ini. Baru kelompok yang ini. Oke? Tapi nanti kita oke? Kita akan laksanakan turnamen. Jadi setiap anggota kelompok nanti akan berdiri dan maju. Ibu kasih waktunya nanti cukup 30 detik. Baru kalau habis waktunya langsung diletakkan pulpennya kembali ke tempat masing-masing. Oke? Sudah siap? Siap, Bu. Ya. Dimulai. Kasih petunjuknya supaya yang lain bisa mengikuti. Silakan letak angkat pulpennya, berhenti. Kembali ke tempat masing-masing. Anggota selanjutnya silakan berdiri di meja turnamen. Siap, petunjuknya kan PS kali ya. Oke, 1, 2, 3 yang mulai. Kalau yang salah silakan diulangi. Ya, angkat pulpennya. Ganti pemain. Oh ya, silakan kembali ke depannya. Langsung siap-siap ya, 1, 2, 3 ya, mulai. Kalau dikira-kira salah, ulangi dari awal. Di sini akan Ibu nilai bekerja sama dalam tim. Ya, berhenti. Silakan ganti pemain. Siap. Kelompok ini siapa kelompok 4? Kelompok 4. Kelompok 5 ya? Kelompok. Oke, dimulai. Oke, berhenti. Silakan. Lagi. Siap.
Ya, habis waktunya. Bukan lagi main. Dua kali lagi ya, kalau sudah berarti cek. Nara tersalah. Berapa? 5, siapa yang nomor 5? Dalam babak sudah tidak. Ya, habis waktunya. Satu orang lagi. Satu orang lagi. Angkat gimana ada Bang? Bermasalah. Satu orang lagi. Oke, habis waktunya. Sesi turnamen sudah berakhir. Kelompok 5. Oh. Oke, ini saya. Ya, jadi sebenarnya memang tidak ada yang sempurna, tapi inilah bentuk kerjasama kalian. Dituntut kerjasamanya. Bagaimana saja diskusi di kelompok masing-masing itulah hasilnya. Jadi kalau mengerjakan sendiri nampaklah itu. Jadi harus bekerja sama. Kalau yang lain nggak tahu, pastilah juga dia tidak tahu. Jadi harus bekerja sama. Jadi yang pemenangnya adalah kelompok yang ini. Kelompok yang ini yang mana tadi? Karena ini 2 baris lagi yang salah. Di baris pertama dan kedua sudah benar. Jadi bukan skornya 50 juga. Ya. Jadi pemenangnya ini Ibu kasih reward seperti yang sebelum-sebelumnya. Ibu kasih reward nanti kelompok 1. Jadi pemenangnya adalah kita ambil juara 1 aja, yaitu kelompok 1. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Tapi ada yang lemas, ada yang kurang semangat. Tapi harapannya minggu depan makin semangat, biar dapat reward seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita buat dulu suatu kesimpulan. Atau ada yang bisa menyimpulkan bagaimana kalau polinomial dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan atau dibagikan, bagaimana nanti hasilnya? Ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Ya, bisa aja. Ada yang lain? Oh ya, kelompok dan juara 1.
Ibu, Bu. Kesimpulannya Pak. Kesimpulannya, Ya, berdiri, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan kesimpulan dari kita belajar polinomial pada pagi hari ini. Apabila dikali, maka koefisiennya akan derajatnya akan bertambah. Apabila dijumlahkan atau dikurangkan, maka derajatnya tetap. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Baik ya, kesimpulannya disimpulkan, nanti dicatat juga boleh. Nanti dicatat di PowerPoint aja. Tapi sempurnakan bahasa Sinus Hasanat. Apabila ada dua polinomial dijumlahkan, ketika derajatnya sama, maka hasilnya nanti sama. Berlaku juga untuk pengurangan. Namun kalau berbeda, misalkan polinomial Px berderajat 3 dan Gx berderajat 2, maka hasilnya berderajat 3 dijumlahkan, itu maksud. Maka hasilnya itu adalah polinomial yang berderajat paling tinggi. Bisa? Kalau perkalian bagaimana? Maka kalau perkalian nanti dua polinomial dikalikan, maka hasilnya akan berderajat ditambahkan derajat yang pertama dengan derajat yang kedua. Bisa ya? Bisa. Mengoperasikannya seperti biasa. Jadi nanti kesimpulannya boleh ditulis. Silakan ditulis. Itu pun ada juga di bukunya. Ibu rasa sudah siap ditulis. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jadi tugasnya, coba dulu buka halaman 146. Halaman 146. Sudah? Nomor 11 bagian C dan D. Aduh, buka dulu bukunya, berapa tadi perbedaan? Nomor 11 bagian C dan D. Nomor 11 C dan D. Silakan dikerjakan di rumah, dibuat di buku PR-nya. Bisa? Bisa, Bu. Kalau begitu, pelajaran kita minggu depan yaitu tentang faktor polinomial. Dipelajari di rumah supaya minggu depan kita belajarnya tidak bingung-bingung lagi. Dipelajari tentang faktor polinomial. Bisa ya? Kalau begitu, ada yang mau bertanya? Biar kita tutup pembelajaran kita hari ini. Tidak, Bu. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan menyenangkan. Kemudian ketua kelas silakan ditutup dengan doa. Untuk mengakhiri mata pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa. Doa dimulai. Akhiri, selamat pagi. Selamat siang Bapak Irfan, Ibu Fitri. Gimana kabarnya? Sehat. Sehat Ibu. Tidak lupanya kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan taufiknya kita masih dapat berkumpul melaksanakan coaching pasca observasi ya Pak Irfan ya? Iya, pasca Pasca observasi. observasi kali ini. Mengenai kegiatan coaching yang lalu, saya sudah mendengar nih beberapa rencana-rencana dari Ibu Fitri selaku guru mata pelajaran yang akan disupervisi. Saya sangat penasaran dengan rencana-rencana tersebut. Bagaimana sih eksekusinya di lapangan yang dilaksanakan? Langsung saja saya serahkan kepada Bapak Irfan selaku supervisor dalam acara coaching pasca observasi.
Oke, terima kasih Bu Moderator. Gimana kabar Ibu? Sehat? Bu Fitri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Jadi kita bersyukur kita masih bisa berkumpul nih. Saya masih ingat kemarin di saat kita berkumpul juga di pra observasi, dalam hari ini juga kita berkumpul dalam kegiatan coaching pasca observasi. Jadi Ibu Fitri ya selaku guru mata pelajaran yang disupervisi, ya kan? Jadi refleksi Bu Fitri terhadap kegiatan observasi yang kemarin bagaimana Bu Fitri? Refleksinya? Ya, sebelumnya saya berterima kasih dulu Ya. kepada Bapak Ibu sudah mengundang saya. Saya merasa bangga ketika saya disupervisi. Kenapa ini juga termasuk pengembangan diri baik saya. Dan harapannya semoga ke depannya saya lebih baik lagi. Refleksi saya setelah melakukan proses pembelajaran di kelas tersebut, saya sangat antusias melihat kegiatan ini berjalan dengan baik karena didukung oleh anak-anak yang super mau ikut berkolaborasi, mau ikut bekerja sama. Bahkan saya nggak nyangka akan kegiatan proses pembelajaran itu seperti itu. Itu refleksinya. Ya, luar biasa. Saya juga selaku yang mengamati Bu Moderator, saya lihat memang semua siswa antusias luar biasa, aktif. Paling mungkin 1-2 lah siswa yang saya lihat agak kurang aktif, tapi aktif juga sih sebetulnya. Cuma dibandingkan kawannya luar biasa super aktif, tutor sebayanya berjalan, ya kan Bu Fitri ya. Jadi saya lihat memang luar biasa ya. Jadi Bu Fitri kan kemarin di supervisi observasi kita yang dilakukan itu di 11 Mia ya Bu Fitri ya. Nah, yang terkenal dengan kelas yang mudah dikontrol ya. Mudah, jadi anak-anaknya juga lumayan cerdas. Saya kira bukan membandingkan siswa kita ya. Jadi kira-kira kegiatan pembelajaran yang kemarin itu Ibu bisa nggak diterapkan di kelas yang lain Ibu Fitri? Ya, kalau saya perhatikan Bapak ini tidak seperti yang Bapak bilang tadi bahwa kelas 11 ini termasuklah orang-orang yang bisa diandalkan. Namun tidak menutup kemungkinan kalau pembelajaran yang seperti ini lebih cocok dilakukan di kelas-kelas yang mungkin pembelajarannya mereka merasa bosan atau apa. Jadi iya monoton. Jadi saya rasa pembelajaran TGT ini dimanapun, di kelas manapun, selagi ada namanya permainan, saya rasa anak-anak sangat suka. Iya betul. Ya kan Bu Moderator ya. Gimana pandangan Bu Moderator? Kalau pandangan saya mengenai rencana-rencana sebelumnya, saya sudah sangat antusias ingin mengetahui bagaimana sih hasilnya, hasil eksekusi dari Bu Fitri. Setelah dari jawaban Bu Fitri bahwa menggunakan model pembelajaran apa tadi Bu? TGT, Teams Game Turnamen ya. Teams Games Turnamen. Iya, sangat membuat siswa antusias terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Ya, jadi itu memang saya juga seperti itu Bu Fitri. Jadi sangat menginspirasi juga bagi saya pribadi bagaimana proses yang sudah Ibu lakukan kemarin. Mudah-mudahan juga jadi semangat bagi saya untuk terus berinovasi gitu. Jadi supervisi kali ini dan supervisi yang kemarin, observasi yang kemarin itu apa kira-kira yang bisa Ibu petik? Nah, gitu. Yang pertama di awal sudah saya sampaikan Pak, bahwa saya merasa bangga ketika saya ada yang mensupervisi. Kenapa? Berarti dari supervisi itu akan muncul nanti kesalahan-kesalahan saya ataupun kebaikan-kebaikan yang bisa akan saya bagikan. Dari kesalahan-kesalahan saya itu saya akan memperbaikinya, bahkan kalau dan kebaikan-kebaikan itu boleh kita bagikan kepada orang lain supaya guru-guru yang lain juga bisa menggunakannya. Wah, Berarti bukan siswa aja yang belajar. Iya, ya? iya betul. Luar biasa. Jadi jadi inspirasi lah buat yang lain. Jadi kebaikannya bisa di ATM, diamati, tiru dan modifikasi ya kan Bu Fitri ya. Jadi saya kira supervisi kali ini dan
memang supervisi itu sangat bermanfaat ya kan Bu, untuk pengembangan diri juga bagi guru yang disupervisi, juga bagi supervisor tentunya, dan halayak pada umumnya. Jadi kalau kegiatan supervisinya baik itu video atau dokumentasinya sudah disaksikan oleh halayak, nanti bisa jadi inspirasi juga untuk dicontoh. Saya kira memang kalau dari saya selaku supervisor mungkin itu saja untuk kegiatan coaching pasca observasi ini. Saya kembalikan ke Ibu Rawisda selaku moderator dan pengamat kita. Ya, sangat menarik dan terdengar dan tidak membosankan tadi bagi siswa, dan siswa sangat antusias. Iya, Dan betul. seperti yang disampaikan Pak Irfan tadi, siswa tidak dipilih mana yang rendah hasil belajarnya maupun yang baik. Jadi menurut saya sangat baik ini dan berjalan lancar sepertinya yang direncanakan Ibu Fitri. Mungkin kedepannya bisa diterapkan oleh guru lain dan bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain juga dan bagi kita semua. Mungkin cukup sekian acara coaching kali ini, acara coaching pasca observasinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.